الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أئمة المفسرين والمحدثين والفقهاء وعلماء العاملين وإمام المجتهدين ثم إلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا ولصنف جوا كلهم وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء شيخ أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه وقدس الله سرهم ووصولهم وفروعهم وجميع لسلسلتهم وإلى جميع من تبع طريقتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة حسن آبائنا وأمهاتنا ومساراتنا وأجدادنا وجدادنا وجميع مشايخنا ومربي روحنا ومرشدنا من يوم ولدنا إلى يوم القيامة خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الجليل بن مستقيم Mustaqim bin Husain Syekh Abdul Razak Ad-Darmazi Baban Jalu Syekh Muhammad Rafi Usanumi Ajami Amarwa wa Syekh Muhammad Salam Zainal Abidin Qaddasallahu sirrahum thumma ila hadrati Syekh Harir Muhammad Salahuddin Alayubi bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa Syekh Husain Ilyas wa Syekh Ridwan Ghazali rahmatullahi ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa jami'ali silsilatihim wa ila jami'i man tabi'at طريقتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukhtarumin, para bapak, para ibu, para rawuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus daya jajaran pengurus takmir Masjid Jami Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang kita muliakan. Alhamdulillah, ngantos dalu menika kita sedaya tasih kaparingan panjang umur, sehat kewarasan,
sehingga saged sareng-sareng istiqomahaken pengaosan wonten mriki majelis. Mugi-mugi panggih kempal kita sedaya tansah kasarengan rahmat saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tasik nerusaken penjelasan saking kitab Minhajus Shalihin, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hal-hal yang mendekatkan kepada surga dan amal-amal yang menjauhkan dari neraka. Baginda Rasul menjawab dalam sabdanya yang pertama adalah an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Penjelasan masalah ini telah kita sampaikan 2 malam Selasa yang lalu. Kita lanjutkan wa tuqimus shalah, penjelasan mengenai mendirikan sholat. Malam ini adalah malam ketiga ketika kita membahas masalah pentingnya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan wahyu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialog antara orang-orang kafir dengan orang Islam kelak di yaumil qiyamah. Orang kafir sama bertanya kepada orang Islam, ma salakakum fi saqor. Orang-orang yang beragama Islam yang telah mengikatkan hatinya dalam ikatan tauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang kafir itu melihat orang Islam seperti ini banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor. Pernah kita sebutkan jenis-jenis neraka, macam-macam pintu neraka. Ada neraka wel, neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakor dan lain sebagainya. Apa jawaban orang-orang Islam? Mereka muslimin muslimat, qalu lam nakum minal musallin. Betul, kami dulu di dunia agama kami adalah agama Islam, akan tetapi kami tidak melaksanakan sholat, kami meninggalkan sholat. Subhanallah, astaghfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fadilah keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan kita berjamaah telah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Khusus malam ini kita akan memberikan 1-2 beberapa hal bagaimana bahayanya kita sebagai seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berani meninggalkan sholat 5 waktu tanpa ada uzur alasan apapun. Jadi kelak di yaumil qiyamah, siapapun orang Islamnya, dari suku manapun, dari bangsa manapun yang berKTP Islam, yang mengucapkan syahadat sampai akhir hayat tidak bertaubat, masih suka meninggalkan sholat 5 waktu, berhati-hatilah. Sakor, neraka sakor itu adalah tempat bagi siapapun yang meninggalkan sholat 5 waktu. Lam nakum minal musallin. Maka dalam surat Al-Ma'un Allah pun telah menyampaikan dalam firman-Nya,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah mereka yang sholat. Lu orang yang sholat saja masih celaka, apalagi yang tidak mau sholat. Wong sing sholat masih ada kemungkinan mendapatkan bahaya, apalagi saya ulang kembali yang berani meninggalkan sholat. Kecelakaan yang bagaimana bagi orang yang sholat? Alladzina hum fi sholatihim sahun, mereka yang di dalam sholatnya sahun, lalai, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah itu dijelaskan secara detail masalah sholat, baik sholat lahiriah dan sholat batiniyah. Ada sholat yang diterima, ada sholat yang sah. Artinya apa? Sholat kulo, sholat panjenengan sedaya niki enten derajat dua. Sholat yang sah itu sholat sing bangsa lahiriah. Maknane nalikane syarat rukune sholat niki jangkep, salat rukune sholat kita laksanaaken, sholat kita disebut dengan sholat yang sah, tetapi belum tentu diterima. Lah bagaimana dan apa syarat sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa syarat. Yang pertama, ayyulazzimahu bizikrillahi ta'ala aykhudurillah. Senantiasa hati kita itu hadir kepada Allah, mulazama bizikrillah, terus sambung zikir datang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita takbir diberikan satu ajaran kalimat yang sungguh luar biasa, Allahu Akbar, Allah maha besar. Maka selain Allah kecil, masalah hutang piutang, pekerjaan, masalah bisnis, rumah tangga, keluarga, sehat, penyakit, virus corona, apapun jenisnya, itu masalah kecil. Maka satu saat disampaikan akbarul masoib, bahaya musibah yang terbesar itu bukan karena banjir bandang, bukan runtuhnya gunungan, bukan karena bencana tsunami, apalagi hanya sebatas virus corona. Musibah yang paling besar adalah ketika hati kita lupa kepada Allah, ketika hati kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling berbahaya lagi ketika iman kita hilang, zawalul iman, dicabut kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kadar diterima mbotene salat kula jenengan sedaya niki nggih sesuai dengan biqadri zikri, dengan kadar zikir kula jenengan sedaya. Semakin banyak zikirnya mulai takbir sampai salam kok zikir terus gini ku, salat sing diterima terus kali Gusti Allah. Nalikane salate zikire pas wayahe takbir tok nggih sing diterima wayahe takbir. Lali eling utang, eling penggawean, eling bojo, eling anak. Mila suatu saat Syekhuna Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras niku nate paring dawuh, kaifiyah bagaimana caranya ketika kita ghaflah, lupa di dalam sholat, segera kembali kepada Allah. Terus umpamane pas wayahe maca surat, maca Fatihah kok eling dagangane, nggih langsung dibalekaken dhateng Gusti Allah. Sing gawe laris ya Allah, sing mayokno ya Gusti Allah. Langsung ditutup zikire, ditutup dagangane, diganti Allah, Allah, Allah. Sing jomblo-jomblo eling karo
Sapa calone iki ya badhe nikah kok eling bayangan senenge lali karo Gusti Allah nggih dibalekno malih Allah sing gawe jodoh Allah, sing misano Allah, sing nikahno Allah, sing nemokno ya Gusti Allah ayyulazima bizikrillah. Yang pertama, salat yang diterima qabul indallah, diterima oleh Allah, yaitu ditentukan sejauh mana zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah sah tergantung syarat rukun. Artose saniku nopo, ketika salatnya sah maka gugur kewajiban sebagai seorang muslim. Tidak ada dosa ketika meninggalkan salat 5 waktu. Ini yang disebut dengan sah di dalam sholat. Kalau diterimanya sholat, itu syaratnya salah satu sejauh mana hati kita zikir datang Gusti Allah. Kaping kalih ayyakuna ma'kulahu wa malbasahu wa ayyakula ma'kulahu wa malbasahu. Napa niki? Sing dipangan, sing disandang halalan. Dados napa mawon sing didhahar, sing dilebokno panggonane, sing dilebetaken madarane, ayyakuna ma'kulahu wa malbasahu wa makanahu halalan. Makanan, pakaian, tempat sujudnya, tempat sholatnya benar-benar halal. Terus Gusti Allah niki mboten purun nrimo perkara sing elek-elek, barang-barang sing haram. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Gusti Allah niku zat kang suci, seneng sing suci-suci. Mila nalikane badan kula jenengan sedaya kok sampai kecampuran barang sing haram, minimal 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat kita, semua amal ibadah, aktivitas kita, selama apa yang kita makan kecampuran barang yang haram, maka turaddu, akan ditolak kalian Gusti Allah, mboten diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Mila para bapak, para ibu, para rawuh, thalabul halali faridatun ala kulli muslimin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Tidak hanya sedikit dan banyaknya jumlah rezeki yang kita dapatkan, tapi sejauh mana kita mencari rezeki yang halal. Kullu lahmin nabatan minal haram fannaru aulabih. Malam ini memang sengaja kami sampaikan beberapa hal tentang tarhib. Kalau kemarin tarhibnya senang-senangnya, saat ini kita bicara masalah ancaman-ancamannya. Napa dawuh Kanjeng Nabi, setiap daging yang tumbuh dari barang haram fannaru aulabih, maka neraka patut dan pantaslah baginya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dipun criosaken orang-orang yang beribadah dengan menggunakan barang yang haram bagaikan membawa air dengan rinjing yang bolong. Ngertos rinjing? Rinjing niku nek wong tiang Jombang nek enggak ada sapi, enggak ada wedhus, golek suket jenenge ngarit. Rinjinge niku rapet napa bolong-bolong? Biasa lak bolong-bolong ngoten nggih. Lan likane nyerok banyu, nggawa banyu dengan rinjing bejana yang lobang-lobang, kinten-kinten banyune niki lho saged kegawa napa mboten? Tidak akan pernah bisa. Ibadah kula, ibadah panjenengan sedaya, seberapapun banyaknya, seberapapun hebatnya, ketika yang kita gunakan untuk beribadah, makanan yang masuk ke dalam perut, minuman yang masuk ke dalam perut, sehingga kekuatan ini terwujud dalam tubuh, maka
tidak ada yang nyantol, mboten nenten sing diterima kali Gusti Allah. Nggih mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya diparingi ikhtiar nyambut damel sing gampang, kaparingan rizkon halalan thayyiba Allahumma amin. Eman. Niku sing pertama. Dados orang-orang kafir non muslim niku protes takok ten ngene wong muslim, "Go, yu sampean biyen lu nang donya agamane Islam kok jek tetep dilebokno neraka?" Jawabane jelas, qalu lam nakum minal musallin, karena kita tidak melakukan salat. Ing dalem kitab buku 101 cerita penyejuk iman pelebur hati karanganipun Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad halaman 295 niku dikisahkan satu riwayat zamanipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mara sepaipun Kanjeng Rasul, sahabat dekatipun Kanjeng Rasul. Di zaman itu ketika sahabat Abu Bakar niki mengimami sholat janazah, sahabat-sahabat lintune wonten ngawingkingipun sahabat Abu Bakar ketika takbir pertama Allahu Akbar, sebelum berinjak takbir yang kedua, ketiga dan keempat, sahabat Abu Bakar niki memberhentikan sholatnya karena dikejutkan satu peristiwa kejadian yang aneh. Janazah sing mati niki wau sing disolati niki ternyata obah-obah. Nek jare wong Jawa, wong mati obah medeni bocah. Lah kok bocah sing gerang ya wedi. Lho spontan salat niku dibatalkan kali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Limadha ya Amirul Mukminin, limadha ya Aba Bakrin, kenapa engkau batalkan sholat janazah ini? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah janazah ini bergerak-gerak. Janazah ini dari dalam kain kafan itu terlihat ada yang bergerak-gerak. Salah satu sahabat maju membuka kain kafan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang terjadi? Ketinggal ditingali sedaya sing nyolati janazah niku ketinggal nyoto. Enten ular besar niki melilit leher jenazah, mencokot. Napa mencokot niku nggih? Menggigit. Gulune niki lho dicokot, digigit sampai darahnya ini keluar. Sahabat-sahabat niki sami melajeng, enten sing mundut tombak, enten sing mundut pedang, badhe dibabat, dipateni, badhe ditombak ular niki biiznillah kelawan izine Gusti Allah saged ngedalaken suwarane ula niki lho saged dipirengaken kali sedaya sahabat, swara sing jelas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedaya sing takziah niku langsung nggumun, heran, langsung terdiam. Kok ono siji ula, ono mayit diparani ula, nomor loro ono ula iso zikir. Ula niki lho matur, mengapa engkau kalian ingin membunuhku? Aku tidak punya dosa, aku tidak punya kesalahan dengan kalian. Aku menggigit jenazah ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku gigit sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Niki lho para rawuh, dereng sampai dilebetaken liang lahat, dereng sampai dilebetaken alam barzah, cek tas dikafani, disolati, niki lho pun disiksa kali Gusti Allah. Ditekakno ulo,
Kenapa Allah memerintahkan dirimu? Sebab apa? Dosa apa yang dilakukan oleh si mayit ini? Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah, mayit ini saya gigit atas perintah Allah, sebab selama hidupnya dia memiliki dosa 3 yang sampai mati dia tidak bertaubat. Para rawuh, monggo kita perhatosaken apa dosa yang menyebabkan kita akan digigit ular sebelum masuk di liang lahat. Yang pertama, wahai hamba Allah, ketahuilah jenazah ini orang muslim, dia agamanya Islam, akan tetapi ketika ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinganya mendengar, dia sehat walafiat, tapi dia tidak tergerak untuk melaksanakan sholat, meremehkan panggilan azan, bahkan dengan sengaja meninggalkan sholat. Kenang-kenangan pengajian malam hari ini hanya satu kalimat, awas dicokot ulo. Napa mbah? Awas dicokot ulo. Satu, bagi mereka yang meninggalkan sholat. Yang kedua, jenazah ini dulu ketika hidup di dunia dia sangat kikir, mawadid, sugene suge tapi medit, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Banyak kisah yang pernah kami sampaikan di majelis ini tentang bahayanya orang yang kikir dan hebat kemuliaannya orang dermawan. Tidak ada salahnya kita ulang kembali salah satu dari guru Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu memiliki salah satu guru yang diuji oleh Allah. Adike kepaten. Adike kepaten iki nuwun sewu, nangis sedih niki berhari-hari. Sampai santri-santri termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami niki galau. Dungaren, Romo Yai, tuan guru kok sedih menangis seperti ini. Konco-koncone niki dijak bareng-bareng, ayo sowan takziah menghibur kesusahan sang guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bercak-bercak tetesan air mata masih ada. Bengapipun netro mata tasik wonten. Akhiripun Syekh Abu Yazid Al-Bustami niki memberanikan diri bertanya, ya Syaikhi, lima bakaita, mengapa engkau menangis? Tuan guru lan opo sing jenengan nangis sak koyok ngeten nih, sedih sing koyok mekaten. Mosok gara-gara kepaten adik mawon jenengan sedih kados mekaten. Padahal panjenengan sering dawuh kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mengincipi kematian. Nopo jawabipun tuan guru, ya Yazid, ketahuilah, aku nangis, aku sedih duduk gara-gara adikku mati. Adikku mati ki wis takdire Gusti Allah, sing dadekno aku sedih, sing dadekno aku nangis. Wa ma ba'dahu, sakwuse adik iki dipendem nanggone tanah liang lahat jerone alam barzah. Lihatlah tangan kananku ini. Jelas tangan kanannya Syekh Soleh niki nuwun sewu kiple. Dulu sebelum kejadian kematian adikku, tanganku sehat walafiat, bisa aku gerakkan. Tapi setelah kejadian ini namanya kejadian nyata. Dos pundi yai, dos pundi syekh, cerita kejadiannya ngene yo tak ceritani. Nalikane adikku iki mati, sing ngelayat akeh, sing ngramut jenazah yo akeh.
Tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang mengiring jenazahnya. Ketika semua pentakziah sudah pulang, wis podo mulih, aku yo mulih. Lain dino aku iki ziarah kubur, maca kalam-kalam ilahi, zikir nanggone Gusti Allah, tawasul ndongakno adik. Dilalah di tengah-tengah kuburan di mana adikku iki dimakomno, talingan kupingku iki dikrungokno swara jerat-jerit, bengak-bengok tangisan. Aku noleh ngulon ngetan ngalor ngidul, kuburan iki sepi, ora enek wong babar pisan. Terus iki tangisane sapa? Terus iki suarane sapa? Aku mengheningkan cita, aku zikir nanggone Gusti Allah. Ternyata suara tangisan, suara berak-berak iki dari dalam kuburane adikku. Aku penasaran, mosok adikku iki disiksa karo Gusti Allah. Salat ya wis, Ramadan ya poso, haji ya wis dilaksanakno, umroh bolak-balik. Sabagaikan ibadah-ibadah ini sudah dilakukan. Aku penasaran, saking penasaranku, kuburane adik iki lho tak duduk. Ora tik nggawe sekrop, ora tik nggawe pacul, tangan kananku iki tak gawe duduk kuburane adik. Apa yang terjadi? Sebelum mendemek, napa nggih mendemek niku nggih? Menyentuh. Sakderenge menyentuh jenazah adik, kain kafane adik, tanganku iki lho langsung keple. Kenek hawa panase khufratan min khufarin niron, bagaikan di jurang-jurang neraka. Aku gak kuat, langsung tak tarik. Langsung aku nangis munajat nanggone Gusti Allah. Gusti nopo sebabe Gusti? Adik kula niki nggih salat Ramadan, nggih poso, haji pun, umroh bolak-balik. Kana hatifan, enten swara tanpa rupa matur paring dawuh, ya rajul, qad kana rajulun fi hadzal qabri kana ghaniyan walakinnahu bakhilan. Ngerti ya wong lanang, nek awakmu kepingin ro jawabane apa sebabe wong sing nanggone jerone kubur iki disiksa karo Gusti Allah, ibadah ya wis dilakoni, salahe siji. Ketika dia hidup di dunia menjadi orang kaya, berlimpah harta, tapi dia bakhil, tapi dia kikir, medite pol astaghfirullahal azim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Niki lho bahayane medit. Mila kalau wau diceritakan kali ulo sing nyokot jenazah zamane Abu Bakar niku dipun jawab siji, wong sing ninggalno salat, ora age-age cepet salat. Nomor loro, wong sing medit. Mungkin jenengan tasih enget 10 sahabat yang dijamin oleh Gusti Kanjeng Rasul yadkhulunal jannah bighairi hisab. Disebut nomor 1 sampai nomor 10. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku termasuk 10 sahabat yang disebut oleh baginda Rasul masuk surga tanpa dihisab, pun dijamin. Akan tetapi sahabat Abdurrahman bin Auf niku nate nangis sampai sungkem ten gene Kanjeng Rasul. Sebabe napa? Malaikat Jibril alaihi salam niku dawuh cerita datang baginda Rasul, ya Rasulullah Habibullah, Gusti Allah paring salam datang panjenengan, ukri ukas salam. Enten dawuh napa wahai Jibril? Jeng Rasul ada di antara sahabat-sahabat panjenengan yang diperkenankan oleh Allah masuk surga
tapi dengan ngesot. You understand ngesot? Ngesot niku melaku gak genah niku lho jenenge ngesot. Sinten niku ya Jibril? Abdurrahman bin Auf. Lho nalikane angsal dawuh kados mekaten niki suatu saat ten majelis Kanjeng Rasul disampaikan, wahai sahabat-sahabatku, banyak orang yang masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku bakal masuk surga. Tapi ada sahabatku yang masuk surga dengan ngesot. Enten sing tanglet, sinten niku ya Rasulullah? Ketepatan sing tanglet niku sahabat Abdurrahman bin Auf. Anta ya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, nangis. Sebab nopo ya Rasulullah? Sebab nopo? Salah kulo nopo? Ibadah kulo sing dereng diterima nopo? Engkau ibadah sungguh luar biasa, jihadmu luar biasa, tapi engkau hartanya banyak, tapi engkau lupa untuk mendermakannya. Mulai saat niku nuwun sewu para rawuh, sahabat Abdurrahman bin Auf niki langsung mendermakan seluruh uangnya pun bral damel jihad li'ila'i kalimatillah. Wedi nek sampai benjing ten gene swarga, melbu swarga akhire ngesot. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, barokai sodako, Abdurrahman bin Auf menghabiskan 100% bondone. Semakin lama semakin tidak habis, semakin lama semakin bertambah. La ing syakartum la azidannakum. Buktine nopo? Semakin dintekno duwike niki lho bondone tambah kathah. Sampai suatu saat Mekah Madinah Jazirah Arab niki terjadi musim paceklik, pun sulit ekonomi, buah kurma pun boten tumbuh lagi, penjual-penjual kurma niki sami sambatan, tidak ada yang membeli. Akhirnya kurma negara Mekah Madinah niku bosok. Duwike sahabat Abdurrahman bin Auf niki tasik kathah. Ini cocok, ini cara tercepat dan tepat untuk menghabiskan uang dengan memborong seluruh kurma-kurma bosok Jazirah Arab. Nomor 2 diniati sodako. Kurma-kurma bosok niku ditumbasi kabeh. Lho dasare wong apik, dasare ditakdirno wong sugih, dimulyakno kali Gusti Allah. Kurma bosok sing ditumbas sampai gudang penuh niki lho ya jek payu wae. Encene cetakane dadi cetakan wong sugih. Ten Yaman, negara Yaman niki Jazirah Arab ini paceklik. Di negara Yaman, penduduk Yaman kena wabah penyakit kulit. Raja Yaman iku bawingung, mulai tim medis, dokter spesialis, tabib didatangkan, tapi belum bisa menyelesaikan masalah wabah penyakit kulit. Enten priyantun agung sepuh matur, Tuan Raja, kalau ingin rakyatmu sembuh dari wabah, dari penyakit kulit, gampang. Sampean mados kurma busuk mungkin dipun deplok, cara wong Jawa dideplok, dihalusaken nggih, mangke dipun oles-olesaken ten ngene kulit-kulit yang bermasalah. Penyakit kulit model napa mawon nek diparingi kurma bosok niku insyaallah sembuh, kulit kembali utuh seperti semula. Cocok niki. Lah rata-rata wong golek kurma niku lak wong golek kurma sing seger, sing penak. Iki sarane kongkon golek kurma bosok. Akhiripun Raja Yaman niki ngutus Perdana Menteri dan pasukannya, silakan keliling dimanapun orang yang menyimpan kurma busuk, beli 10 kali lipat dari harga normal. Subhanallah, alhamdulillah.
lillah. Terdengar intelijen kerajaan, tuan raja ada di Madinah itu, ada satu saudagar kurma busuk namanya Abdurrahman bin Auf. Gudangnya penuh dengan kurma busuk, kurma bosok. Wis moro beli 10 kali lipat. Moro ten Madinah, ternyata niki lho bondone wis entek, hanya tinggal sak gudang kurma busuk. Jatahe wong sugih tetep sugih. Abdurrahman, kula diutus kali tuan raja membeli kurma busuk, kurma bosok sampean tak tukune, gak tak dol. Wis tak tukune pinten mawon jenengan matur, tak beli, gak tak dol. Ngeten lho nggih ceritane. Kula ngoyok niki sebab tiang Yaman niki nggak ada penyakit kulit, warase kalian kurma bosok. Ya wis. Jare tuan raja gimana? Berapapun harganya akan aku beli. Nek sak kilo kurma ajwa niku nek rupiah sak niki 1.500.000-an. Kurma Rasul niku lho nggih. Lah niku sak gudang. Berapa miliar? Lho niki nasibe wong iku nek wis ditakdir sugih, iku ya tetep dadi sugih. Meskipun bondone wis kolap entek, nek wayahe dadi wong sugih ya tetep sugih. Barokahe loman. Niki satu kisah yang masyhur. Abdurrahman bin Auf ketika tidak mengolah hartanya untuk sedekah, maka kelak di hari kiamat masuk surga dengan ngesot. Subhanallah. Dan yang terakhir, tiga golongan yang disebut oleh ular itu adalah mereka yang tidak mau menghadiri majelis taklim, dalam hidupnya tidak pernah tolabul ilmi. Semoga amaliyah kita tolabul ilmi disertai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terhindar fitnah dunia, fitnah akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.